Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam ya rekan mahasiswa saya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Saya Ridho Azlam akan kembali menjelaskan tentang materi pembelajaran kita pada mata kuliah dasar-dasar penyiaran eh, di fakultas ya. Ya, kita sudah sampai di pertemuan ke-12. Sebentar lagi pertemuan kita akan selesai. Dan saya harapkan rekan-rekan juga sudah mempelajari modul-modul maupun materi, juga video penjelasan dari yang saya berikan di kanal YouTube. Saya jangan lupa juga memberikan like dan subscribe atau meninggalkan komentar. Baik, kita akan membahas tentang sistem penyiaran digital dan peluang televisi di era internet saat ini. Jadi di era baru dunia penyiaran televisi di Indonesia memasuki era baru ketika pada tanggal 13 Agustus 2008 di mana pemerintah kala itu meresmikan dimulainya era penyiaran digital di suatu acara seremonial uji coba secara soft launching di auditorium TVRI. Pada tahun 2006, beberapa pelaku bisnis ya stasiun penyiaran sebenarnya sudah melakukan uji coba siaran digital. Dan sebenarnya ini sudah menjadi cita-cita yang sejak lama ya. Sudah dimulai sejak tahun 2003, mulai soft launchingnya di 2008, namun baru terlaksana secara utuh bahkan ASO ya, analog switch off itu mungkin di tahun 2022 atau 2023. Di mana di era itu mulai banyak dijual yang namanya set-top box untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, kalau kita ngelihat prosesnya, TVRI RCTI melakukan uji coba siaran di Oktober atau di kuartal pertengahan menjelang akhir di 2006 ya. Dia menggunakan format DVB-T. Dan hasil format frekuensi yang digunakan oleh sinyal televisi digital di Indonesia adalah DVB-T. Ya, ini juga ada yang diuji cobakan ya di VBH, cuma perkembangannya nggak terlalu pesat seperti di VBT. Kemudian secara landasan hukum ya, terdapat peraturan Menteri Kominfo nomor 27 di tahun 2008 perihal penetapan penyelenggaraan uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital. Di kebijakan pemerintah yang sangat mahal dalam upaya mewujudkan terlaksananya penyiaran digital di Indonesia itu memiliki tugas mulia. Yang pertama, menambah jaringan kanal siaran televisi sehingga lebih sehat dalam persaingan, akan memunculkan beberapa industri penyiaran baru. Kemudian yang kedua, merelokasi sinyal-sinyal jaringan atau penggunaan frekuensi elektromagnetik di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga internet kita bisa semakin cepat dengan alokasi pemindahan sinyal dari analog ke digital. Ya, begitupun frekuensi lainnya sehingga tidak terganggu. Baik, televisi digital di dunia itu sebenarnya sudah lama ya digunakan baik di negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang ya. Nah, mereka mungkin bisa dikatakan lebih dulu dibandingkan Indonesia. Kemudian dimulai sejak ibaratnya proyek bahkan di Inggris aja ya, proyek ini sudah dimulai sejak September 1998 di kota London. Kalau di Amerika di bulan November 98. Dan Kongres telah memberikan mandat untuk menghentikan siaran TV analog secara total itu pada tahun 2009 ya. Ya, jadi memang tidak serta-merta begitu sudah diuji coba langsung di analog switch off. Ada proses yang harus berlangsung. Sedangkan Jepang ya dimulai tahun 2003 dan menghentikan dan ASO-nya itu di tahun 2011. Nah, dan ASO seperti di Indonesia ya, tidak langsung satu negara seluruh kawasan itu di ASO. Jadi ada beberapa tahapan per wilayah. Karena ini juga harus mendorong jumlah ketersediaan dari set-top box di wilayah tersebut. Di Singapura, TV digital diluncurkan sejak 2004 ya. Jadi dia juga hampir dekat dengan Jepang ya kalau nggak salah. Jepang tadi 2003 ya. Tuh. Berikutnya standar penyiaran televisi digital ya. Kalau di Amerika dia pakai TSG, di Eropa dia pakai DVB-T, kemudian dan ASDBT. Di Jepang ya di Jepang dia pakai ASDBT, kemudian di Cina dia pakai DTMB ya. Perbedaan standar yang digunakan oleh masing-masing negara ini lebih disebabkan oleh masalah preferensi teknologi.
kemudahan adaptasi dari standar sebelumnya sampai ke masalah nasionalisme. Ya, jadi masalah nasionalisme ini tentu bisa menjadi landasan dari pergerakan atau berkembangnya teknologi. Contoh, Tiongkok itu nggak mau menggunakan atau mengadaptasikan teknologi dari Jepang, sehingga Jepang misalnya dia pakai ISDBT, maka Tiongkok wajib punya yang beda. Ya, makanya dia pakai DTMB. Gitu ya. Tiongkok juga agak gengsi dengan Amerika. Misalnya Amerika menggunakan ATSC, ya pasti Tiongkok dia menggunakan sistem modulan yang berbeda. Namun standar penyiaran ini sedang dalam proses penyatuan format sehingga akan lebih mudah dan murah proses adopsinya ke seluruh dunia. Ya, jadi sebenarnya perbedaan format itu bukan hanya terjadi pada televisi digital. Analog juga mengalami perbedaan format sehingga perlu converter program ya. Misalnya gambarnya yang awalnya lebar, masuk ke Indonesia malah jadi kotak. Gitu ya. Nah, itu uh, PR tuh. Standarisasi teknologi TV digital diharapkan juga dapat mendukung keberagaman konten program di dunia yang memungkinkan diproduksi secara massal. Tapi hal ini masih dalam proses panjang yang belum pasti. Kemudian perkembangan teknologi televisi digital saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dunia untuk memperoleh informasi. Sebelum tahap cut off, maka siaran simulcast harus dilalui agar mulus mencapai era digital penyiaran tanpa gejolak. Ya, saat analog switch off di Jakarta pun di sekitarnya juga itu mulai banyak ya desak-desakan, bukan desakan, isu ya. Mungkin isu yang menyebutkan bahwa pemerintah seakan-akan eh, mempersulit gitu ya masyarakatnya. Jadi masyarakatnya kalau masih mau menonton televisi harus membeli set-top box gitu. Padahal sih enggak ya, karena dengan masyarakat membeli set-top box, internet bisa lebih cepat ya bagi masyarakat. Yang kedua, siarannya lebih bagus. Jadi yang lebih banyak menangis sih sebenarnya masyarakat. Cuma ya, kita harus peduli juga terhadap masyarakat yang mungkin kesulitan dalam membeli set-top box ya. Daripada beli set-top box mendingan beli beras gitu. Ya, makanya banyak program pemerintah itu yang membagikan set-top box secara gratis. Kemudian kebijakan dalam masalah spektrum frekuensi, potensi pasar dalam bisnis penyiaran dan networking provider sangat dibutuhkan dalam proses terlaksananya siaran televisi digital. How to use TV ya. Teknologi televisi digital merupakan konvergensi gabungan dari interaktivitas. Televisi digital bukan sekedar diperuntukkan untuk siaran televisi saja, melainkan juga bisa untuk internet ke depannya, komunikasi data, bahkan telepon ya, mengingat komunikasi duplex atau dua arah yang dapat dilakukan oleh teknologi digital. Ya, jadi besok mungkin formatnya akan seperti ini karena eh, TV digital itu secara tidak langsung ya sinyalnya itu bisa bersifat dua arah ya. Besok mungkin kita bisa menggunakan bermain PlayStation ya hanya menggunakan siaran televisi digital dan bermain bersama rekan kita di rumah yang berbeda atau televisi yang berbeda. Nah, yang kedua, TV digital itu lebih stabil ya. Nah, ini perbedaannya antara yang analog ya, yang NTSC dengan ISDBT ya. Ini biasanya mungkin di Eropa. Oke, televisi di era internet ya, penonton televisi di era internet beralih budaya menonton dari di ruang keluarga jadi budaya menonton di multi platform. Ya, dulunya pada hakikatnya sebenarnya orang masih menonton produksi video gitu ya, karena video itu tetap lebih menyenangkan bagi sebagian besar masyarakat daripada harus membaca, gitu ya. Ya, jadi orang tetap membutuhkan tontonan sehingga jurusan broadcasting itu masih tetap ada hingga saat ini. Kemudian televisi pun masih tetap ada, bahkan perkembangan kamera, teknologi videografi itu terus berkembang, ya. Belum ada kata mati. Kemudian stasiun TV membangun portal berita untuk menyajikan berita-berita yang tersimpan di datanya, baik informasi audio video. Ya, televisi itu juga memiliki namanya library atau perpustakaan daftar kejadian-kejadian yang pernah terjadi di era tahun kebelakangan. Ya, ya bayangkan kalau semisal kita butuh gambar apa, dia sudah punya. Ya. Portal berita juga menyajikan live streaming, siaran reguler secara kontinu, serta VOD atau video on demand. Ya, jadi ada beberapa portal live streaming berita itu ya, mungkin kayak narasi ya, narasi kan bisa live karena live ya. Kemudian dia juga bisa menyajikan video on demand. Jadi kalau misalnya kita mau cari apa, kemudian yang muncul kontennya narasi yang menjelaskan tentang isu atau kejadian apa.
Portal berita menampilkan live streaming dari dan berita-berita penting dan berita menarik ya, yang bersifat lifetime artikel yang dibuat oleh khalayak. Ya, ya. Jadi contoh-contoh program seperti magazines, news ya. Misalnya 7 hal unik yang terjadi di uh, wilayah Meruya itu bisa juga menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi masyarakat dan awet ya. Tidak basi lah ibaratnya berita. Kemudian dampak dari peralihan budaya menonton dan mencari informasi dari khalayak dengan melihat portal berita meningkatkan page view dan iklan pada portal berita meningkat terus setiap tahunnya ya. Kemudian kalau bicara tentang medsos ya banyak sekali ya hal yang harus berkaitan dengan hal-hal yang ada di media sosial atau internet ya seperti server, search engine optimization atau SEO, search engine marketing. Nah, ini juga membutuhkan kemampuan intelektual atau kapabilitas baru dari SDM-SDM yang nantinya akan mengisi di teknologi dunia penyiaran. Kemudian ya udah habis ya. Nah, aku akan menjelaskan sedikit tentang tugas teman-teman ya. Nah, tugas untuk TB berikutnya ini adalah teman rekan-rekan mempersiapkan diri untuk membuat yang namanya proposal program. Untuk proposal programnya yang dibuat adalah proposal program yang sifatnya non berita ya, berupa hiburan. Usahakan bisa dalam bentuk talk show ya. Ada set desainnya, set panggungnya, kemudian set lampunya, set kameranya bentuknya seperti apa, akan membahas topik apa, gitu ya. Nah, nanti untuk info detailnya akan ada di TB assignment. Sampai jumpa, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Thank you.